أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اللهم ارحمنا بالقرآن. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Waqad khalaqakum atwara, dan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semuanya dalam beberapa tingkat kejadian. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama harus menghadirkan dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah menghadirkan kebesaran Allah, maka bakal tahu bahwa Allah Rabb kita, kita adalah hambanya. Dan nanti kalau sudah merasakan kebesaran Allah dan mengerti bahwa Allah Rabb dan kita adalah hamba, poin yang ketiga adalah nanti khosyah, bakal ada rasa takut. Jadi poin yang pertama kebesaran Allah. Yang kedua, mengerti posisi Allah itu Rabb, kita ini hamba. Yang ketiga, kalau kita ngerti, benar sebenar-benarnya ngerti bahwa Allah itu Rabb kita, maka akan muncul khasyah. Khasyatullah, rasa takut, menyebut nama Allah dalam hati menjadi nyaman, dan hati bergetar. Melihat rumah menyebut nama Allah, melihat keluar rumah menyebut nama Allah, melihat langit menyebut nama Allah, melihat semua yang dilihat Allah, Allah. Maka apabila udah kemarin istighfar, taubat, merasakan anugerah Allah yang amat banyak, langit mencurahkan hujan, harta Allah berikan, kelapangan, anak keturunan, solihin, solihah, Allah berikan aset, Allah alirkan air. Kurang apa emangnya? Hingga Allah sampai bertanya, kenapa kalian masih enggak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Orang air nggak ngalir aja, dunia bisa heboh tuh ya bunda. Panas berkepanjangan heboh, hujan dikasih yang banyak juga heboh. Dan poin pertama tentang kebesaran Allah, ayah bunda nanti tulis apa aja momen dalam hidup yang merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau isbab melihat kebesaran Allah itu satu, kelahiran anak tuh. Jadi waktu menyaksikan kelahiran anak, Masya Allah, itu ngerasain kebesaran Allah. Nanti coba tulis pengalaman-pengalaman ayah bunda yang merasakan Allah Maha Besar, Allah hadir, kita nggak ada apa-apanya. Kebesaran Allah yang kedua, ini yang berangkat haji tahun ini, para bunda yang berangkat haji. Dan semua anggota kita yang berangkat haji tahun ini, nanti mudah-mudahan Allah kasih haji yang mabrur, sa'i maskur, zamban maghfur, dan tijarah lan tabur. Dan di sana tuh ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah banyak. Jadi fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di rumah Allah tuh
Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah bayinat yang jelas. Bisa terlihat mata. Jadi kebesaran Allah, kehadiran Allah kelihatan. Nanti ayah bunda cari itu surat Ali Imran ayat berapa tuh. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Salah satunya adalah maqam Ibrahim. Tanda-tanda kebesaran Allah. Man dakhalahu kana amina. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nanti cari ayat surah Ali Imran. Ayat berapa yang Allah sebutkan. Di rumahnya tanda-tanda kebesaran Allah itu terlihat dengan jelas. Semoga yang belum haji Allah mudahkan. Bisa berhaji sesegera mungkin. Allah lapangkan rezeki, Allah kasih kekuatan dan kesehatan. Yang sedang berhaji semoga Allah jadikan haji yang mabrur. Yang sudah berhaji mudah-mudahan bisa membadalkan dan ngajak keluarga yang belum melakukan ibadah haji. Apalagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayah bunda cari dan sebutkan kalau ngerasa dalam hidup ada tanda-tanda kebesaran Allah yang kelihatan, yang terasa. Nah itu, nah, itu harus terus dihadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Udah nggak ada lagi tempat bersandar, udah nggak ada lagi harapan, sudah hampir putus asa dan frustrasi. Tapi Masya Allah, sering tuh dalam kehidupan Allah hadirkan pertolongan. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang nggak masuk akal. Ada pengemudi becak di Simpang 5 Semarang. Kalau ngumpulin duit nggak ngumpul-ngumpul, tapi Masya Allah. Karena rajin sholat di masjid, ada yang berangkatin haji. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ada tukang gorengan di Cipete, Jakarta Selatan. Karena sering nolongin anak yatim, dia kasih gorengan kepada anak yatim nggak bisa jajan ketika SD. 40 tahun kemudian tukang gorengan masih jadi tukang gorengan. Tiba-tiba ada mobil bagus berhenti beli gorengannya. Duduk pemiliknya di dekat gerobak itu. Bapak masih ingat saya nggak? Enggak. Maka begitu diingetin, saya yang dulu Bapak kasih gorengan setiap kali istirahat. Saya anak yatim yang dulu. Oh, Masya Allah, girang. Melihat ini anak yatim sudah sukses. Terus habis itu Pak, saya ini kalau nggak dikasih jajanan sama Bapak setiap hari, mental saya pasti hancur. Sekolah saya nggak beres. Tapi karena saya bisa punya jajanan yang Bapak kasih, maka saya nggak berasa jadi anak yatim. Saya setara dengan anak-anak yang lain. Hingga saya belajar sungguh-sungguh, SD, SMP, terus sampai kuliah. Sekarang Alhamdulillah usaha saya maju, dan saya semalam keingetan. Kata itu anak, saya bahagia dan saya pengen membahagiakan orang-orang yang membuat saya bahagia. Saya sama istri doain nih Pak, tahun ini mau berangkat haji. Ya Allah, Den, insya Allah, mudah-mudahan haji mabrur. Amin, amin. Tapi saya pengen memberangkatin Bapak sama istri. Nggak masuk akal. Jadi begitunya tuh. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manakum la tarjuna lillahi wa qara. Jadi, kebesaran Allah ada di mana-mana. Yang kadang-kadang nggak masuk akal, nggak sesuai dengan hitungan, estimasi. Apalagi
di zaman yang katanya Indonesia gelap, ekonomi susah, pekerjaan nggak ada, PHK di mana-mana, sampai kemarin tuh di beberapa stasiun TV aja penyiar pada nangis karena ada PHK besar-besar hampir di seluruh stasiun TV. Dan, nah ya Bunda, jangan pernah khawatir sama dunia, jangan khawatir sama rezeki, karena rezeki itu belum lahir aja kita sudah ada tuh ukuran. Nah, karena itu ya Bunda, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Rasakan tuh, rasakan kebesaran. Nah, kalau sudah tahu Allah Maha Besar, udah jadikan Allah Rob kita, kita ini jadi hamba yang benar gitu. Karena kita sudah menghamba ke segala-gala, tapi rupanya pupus harapan. Menghamba sama pekerjaan, pekerjaan nggak bisa diharapkan. Menghamba sama atasan, atasan bisa melecehkan, bisa menghinakan. Menghamba sama dunia, terus gitu. Kemarin ingat tuh ya, Allah ciptakan dunia dan Allah bikin perjanjian sama dunia. Siapa yang berkhidmat padaku, kau, dunia wajib berkhidmat pada orang itu. Siapa yang berkhidmat padamu, dunia perbudaklah dia. Maka sudah nggak usah berharap sama manusia. Berharapnya sama Allah aja. Dan gedein aja harapan terus sama Allah. Yang ketiga, nah nanti jadi khosyah, ada rasa takut. Dalam surat Al-Mulk, ayah bunda sudah hafal, sudah pelajari, ada ayat yang berbunyi, Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Artinya apa tuh? Innalladzina yakhshawna rabbahum, sungguh mereka orang-orang yang takut kepada Rabb bil ghaib, meskipun mereka nggak ngelihat, tapi rasa takut itu ada dalam hati. Mereka tahu Allah Maha ada, meskipun tidak harus dilihat. Lahum maghfirah, mereka akan dapatkan ampunan. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasakan kebesaran Allah, lalu tahu posisi bahwa Allah itu Rabb kita ini hambanya, ah, muncul tuh rasa khasyah. Apalagi kalau sudah mengenal Allah, sudah tahu kita ini hambanya, terus ditambah ilmu. Ya benar. Surat Fatir, ayat 20 sekian, nanti ayat bunda cari. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguh yang bisa merasakan takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang berilmu. Kalau sudah makin bertambah ilmunya, sudah tahu bahwa Allah Rabb kita yang maha besar, kita hambanya, bertambah dengan ilmu. Nah, ibadah ditambah dengan ilmu akan menghasilkan khosyah. Rumus ibadah ditambah ilmu sama dengan khosyatullah. Merasa takut sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi rumus lagi tuh, ulang. Ibadah ditambah dengan ilmu menghasilkan khasyatullah, takut pada Allah SWT. Waqad khalaqakum atwara, dan Allah ciptakan kalian bertingkat-tingkat. Manusia, jin, semua makhluk, mereka ada siklusnya. Apa itu siklus? Siklus adalah beberapa adegan fase kehidupan yang terus berulang. Allah ciptakan kita dari tanah, lalu kemudian Allah jadikan kita menjadi sperma dan ovum, lalu kemudian menjadi janin, bentuknya itu mulai dari mani, lalu kemudian mani kemudian menjadi zigot,
menjadi mudghah, mudghah, alaqah, alaqah yang menggantung, lalu kemudian dia menjadi janin selama 9 bulan, kemudian lahir, nanti ada dalam surat Al-Mu'minun, ayah bunda bakal cari siklus itu. Lalu kemudian Allah kasih tulang, tulang dibungkus daging, lalu kemudian dia dilahirkan, setelah dilahirkan, lalu kemudian summa yumitukum, lalu dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Lalu kemudian bakal balik lagi siklusnya. Kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita semuanya bakal kembali. Jadi konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un siklus sempurna ya Bunda. Dari sini kita berawal terus melalui fase siklusnya balik lagi. Dan semuanya seluruh alam semesta ini ada siklusnya ya Bunda. Ada siklus tidak ada, lalu kemudian Allah jadikan tidak ada. Dalam surat Rum ayat 50-an, ayat Bunda bakal tahu tuh. Allah sebut, Allahul lati khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba, yakhluqu ma yasha' wa huwal azizul hakim. Cari nanti sama ya Bunda. Allah ciptakan kalian dari nggak punya kemampuan. Lalu dari yang lemah itu nggak punya kemampuan, Allah jadikan kalian kuat. Setelah kuat, Allah jadikan kalian dha'fan wa syaibah, lemes dan beruban. Dan Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha bijak. Dan waqad khalaqakum atwara. Allah ciptakan kalian bertingkat-tingkat, punya tingkatan-tingkatan. Surah Ar-Rum ayat berapa nanti cari sama ayat Bunda. Kalau dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa kalian kufur sama Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulunya kalian mati, lalu Allah hidupkan. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Lalu kemudian Allah matikan kalian, lalu kemudian Allah hidupkan lagi, summa ilaihi turja'un. Lalu kalian dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Siklus sempurna. Terus masih nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah ya Bunda, mereka yang nggak ngerti siklus kembali itu adalah pasti, maka kalau tentang kematian pasti takut banget. Tapi kalau mengerti, girang, bahagia, kayak mau ketemu sama Allah, Sang Maha Kekasih, Sang Maha Penyayang. Nah, jadi rumus buat kita nih, hadirkan kebesaran Allah, jadikan kita menjadi hamba Allah dan Allah Rabb kita, lalu menghasilkan khasyah. Apalagi ibadah ditambah ilmu akan melahirkan khasyatullah. Terus semua kita bakal kembali nih Bunda. Semua kita bakal kembali. Dan ada di antara kita yang usianya belasan tahun sudah kembali kepada Allah. Ada yang usianya baru berapa hari. Ada yang usianya 40-an tahun. Ada yang 50-an tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang 80 tahun. Ada yang 1000 tahun. Manusia seperti Nuh alaihissalam dan umat. Dan siklus itu ya Bunda, siklus hidup kita sama kucing aja beda jauh. Siklus kita sama semut, sama nyamuk beda jauh. Ada hamba Allah yang siklusnya cuma 1 hari. Ntar ayah bunda cari ya. Jadi baru 1 hari dia nikmatin dunia, mati. Ya bunda. Tapi Alhamdulillah, semua makhluk Allah, hamba-hamba Allah
yang merasakan siklus kehidupan itu semuanya nggak ada yang protes, nggak ada yang protes. Semuanya bahagia, semuanya nurut. Mau protes gimana? Orang Allah yang maha besar, yang ngatur segala-galanya. Iya, iya. Jazakumullah ibuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga Jazakallah selalu khairan sehat, bahagia jazak. dan berkah di dunia dan akhirat. Selalu bersama amin. keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Baik, dan Bunda yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, wa syukurillah, kita udah tadabbur ayat hari ini Di bersama. mobil ya, Bunda. Hari ini saya izin lagi mau safar ke Lampung, mohon doanya. Semoga diberikan Lancar, Umi. Diamanilah Umi. Di Mudah-mudahan arahkanlah jadi lagi goyang-goyang jadinya. Angga. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum la tarjuna lillahi Marhaban bil Quran. Marhaban. Baiklah. Dan Bunda yang dirahmati Allah, pertama juga tetap insya Allah semoga Allah berkahi kita senantiasa dengan syukur. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Umi, lancar berdua. Selamat sampai tujuan. Allah fi amanillah juga Umi. ayah-ayah dan bunda-bunda. Quran semuanya izin. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Kak Emi sama Ayah Sadirman jadi host. Saya host. Jadi untuk Izin tutup ya Bunda. Ya, silakan Bunda Eli. Iya, izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.